Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dalam pengajian sore hari ini. Setiap hari Jumat ba'da asar kita mengadakan pengajian dengan mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin itu Afatul Ilmi wa Bayani Alamatil Ulama'il Akhirah wa Ulama'is Su'. Karena kalau soal ilmu, fadilahnya sudah banyak yang menguraikan, apalagi fadilahnya orang yang mempunyai ilmu. Para ulama sudah diuraikan begitu banyak tentang fadilahnya, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Tapi jarang orang-orang itu menguraikan tentang bahaya daripada ilmu itu sendiri. Maka saya mengambil bab yang tersebut. Sekarang saya lanjutkan dari pelajaran yang minggu yang lalu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man katama ilman indahu aljamahullahu bilijamim minnar. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang ada pada dirinya, aljamahullah, nanti Allah akan memberikan ikat di mulutnya, bilijamim minnar, dari tom daripada api neraka. Lijam itu tali yang dimasukkan di mulut kuda itu, atau kadang-kadang tali yang dimasukkan di hidung kerbau atau hidung sapi, itu namanya lijam. Jadi nanti orang yang menyembunyikan ilmu itu akan diikat mulutnya dengan ikat daripada api neraka. Sehingga kita tidak boleh menyimpan ilmu kita. Ilmu kita ini harus disebarkan, harus diberikan kepada orang lain. Itu yang sering saya katakan, orang yang berilmu berkewajiban perang melawan kebodohan, perang melawan kemiskinan. Jangan sampai ada ilmu yang disembunyikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'ana min ghairid dajjal, la'ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar saya dari selain Dajjal lebih saya takuti atas kalian daripada Dajjal. Jadi ada yang lebih ditakuti daripada Dajjal. Fakilah, maka dikatakan, artinya ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madalika, apa itu Rasulullah yang Rasulullah lebih takut daripada Dajjal? Faqala, maka bersabda Rasulullah, minal a'immatil mudillin, dari imam-imam, ulama-ulama yang menyesatkan. Jadi a'immah itu ya pemimpin, ulama, imam. Nah, istilah pemimpin itu banyak disebut imam, juga ulama disebut imam. Minal a'immatil mudillin, daripada pemimpin yang menyesatkan. Nah, tentu kita selamanya paham, pasti pemimpin itu sebagai mursyid, sebagai pemberi petunjuk, menyelamatkan umat. Itu mestinya pekerjaan pemimpin, pekerjaan ulama, menyelamatkan umat. Tetapi ada pemimpin di sini, minal a'immatil mudillin, daripada imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Na'udzubillah. Seorang ulama itu mestinya membawa murid-muridnya dari yang ragu-ragu kepada yang yakin. Jangan sebaliknya,
Umat yang sudah yakin dibawa kepada keraguan-raguannya. Saya contohkan misalnya, kita sudah yakin bahwa Assalamualaikum itu adalah salamnya umat Islam. Tahiyatul Islam, salamnya orang Islam. Sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum Rasulullah SAW tidak ada kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada kebudayaan Arab itu biasa marhaban ahlan wa sahlan. Nah itu marhaban ahlan wa sahlan itu sejak zamannya Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ketemu saling rangkulan marhaban ahlan wa sahlan. Tapi kalau Assalamualaikum itu adalah salamnya umat Islam yang sudah kita yakin. Umat yang sudah yakin itu dipelihara keyakinannya. Jangan lalu dikatakan Assalamualaikum itu budaya Arab, atau Assalamualaikum diganti dengan selamat pagi dan seterusnya. Ini membuat bingung. Umat Islam di Indonesia sudah yakin kalau jilbab itu adalah ajaran Islam untuk menutup aurat. Sudah yakin, mantapkan itu, dan itu benar. Jangan lalu dibikin umat ini lalu menjadi ragu-ragu bahwa jilbab itu bukan ajaran Islam. Itu adalah budaya Arab. Subhanallah, subhanallah. Rasulullah itu diutus ke dunia ini justru untuk menghilangkan budaya Arab. Tapi budaya Arab yang mana? Budaya Arab yang bertentangan dengan syariat Islam. Tapi budaya Arab yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu menjadi budaya Islam. Sebagaimana dalam ilmu mustalahul hadis, semua perbuatan sahabat yang dilihat oleh sahabat, kemudian yang dilihat oleh Rasulullah, semua perbuatan sahabat yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, kemudian Rasulullah tidak menyalahkan, itu berarti perbuatan sahabat itu sama dengan perbuatan Nabi. Lalu menjadi kedudukan bimanzilatil hadis. Itu dalam ilmu mustalahul hadis. Semua perkataan para sahabat yang didengar langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau tidak menyalahkan, mendiamkan, maka perkataan sahabat itu menjadi sama kedudukannya dengan perkataan Rasulullah. Ini dalam ilmu mustalahul hadis itu semuanya ada. Katakan jilbab itu adalah budaya orang Arab sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, Rasulullah membiarkan dan membenarkan. Maka sekarang jilbab itu sudah bukan budaya Arab lagi, tapi sudah menjadi ajaran syariat Islam. Maka marilah kita ini, a'imah ini, pemimpin-pemimpin ini, jangan mengeluarkan fatwa-fatwa yang membingungkan kepada umat. Karena kewajiban seorang mursyid, seorang imam itu membawa umat untuk kepada yang yakin. Di sini Rasulullah bersabda, sesungguhnya benar-benar saya daripada Dajjal lebih takut atas kamu daripada Dajjal. Siapa itu? Al-a'immah al-mudillin. Pemimpin-pemimpin, imam-imam yang menyesatkan kepada rakyatnya. Oleh sebab itu hati-hatilah kita ini. Jangan sampai keluar dari lidah kita ini sesuatu yang membuat rakyat bingung, yang membuat rakyat ragu-ragu kepada apa yang telah dia yakini kebenarannya. Inilah seorang imam yang harus hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'da. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yasdad hudan, tetapi tidak bertambah hidayatnya dari Allah, lam yasdad minallah illa buda, maka tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dari Allah. Jadi orang yang berilmu itu bukan menjadi orang yang dekat kepada Allah, menjadi orang yang semakin jauh dari Allah. Pada saat bagaimana? Pada saat orang yang berilmu itu tidak mendapat hidayat dari Allah, na'udzubillah. Ilmunya hebat, katakanlah profesor, doktor, na'udzubillah. Kalau tidak mendapat hidayat dari Allah,
maka mereka itu hanya bertambah jauh daripada Allah. Maka hidayat itu sangat penting. Petunjuk hidayat dari Allah itu sangat penting. Kalau kita mendapat hidayat dari Allah, orang yang mendapat hidayat dari Allah, orang yang mendapat petunjuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nama hidayat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Lalu Allah memberitahukan apa jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Jalannya siapa? Dalam ayat lain dikatakan an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itulah orang-orang yang diberi nikmat. Siapa contohnya? Jalannya para nabi, wasiddiqin, dan jalannya orang-orang yang selalu membenarkan ajaran Islam ini. Dan siapa? Syuhada, orang-orang para syuhada, wassolihin, itulah mereka orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sangat berbahaya ilmu kalau tidak dibaringin dengan hidayat. Sehingga dia hanya berbicara berdasarkan ilmiahnya, kadang-kadang berdasarkan nafsunya. Itulah tanda-tanda yang tidak mendapat hidayat. Maka di sini Rasulullah bersabda, manis dada ilman. Barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yasdad hudan, tetapi tidak bertambah hidayatnya, petunjuk dari Allah, lam yasdad minallah illa buddha, maka dia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin banyak ilmunya semakin jauh dari Allah, semakin banyak ilmunya semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah. Padahal yang kita inginkan semakin bertambah ilmu semakin dekat kepada Allah. Semakin tambah ilmunya semakin dekat kepada Allah. Dekatnya kepada Allah itu ialah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, khususnya seperti perintah solat 5 waktu itu. Wa qala Isa alaihissalam, ila mata tasifuna tariq lil mudallijin wa antum muqimuna ama al mutakhayyirin. Dan berkata Nabi Isa, ila mata tasifuna tariq, engkau bisa menjelaskan, mendengarkan jalan, lil mudallajin, bagi orang yang berjalan di tengah malam, wa antum muqimuna, sedang kamu berdiri ma'al mutahayyirin. Orang yang bingung tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang sedang berjalan pada waktu malam yang gelap. Kalau engkau sedang dalam keadaan mutahayyir, engkau sedang dalam keadaan bingung, bagaimana engkau akan memberikan petunjuk, menjelaskan jalan-jalan yang benar. Yang mereka membutuhkan petunjuk, masyarakat petunjuk. Tapi kalau yang memberi petunjuk sih dalam kebingungan, dalam ketidakpastian, nah maka itulah supaya kita semua ini harus berdiri di atas suatu keyakinan. Jangan kita termasuk orang minal mutahayyirin, itu orang yang dalam kebingungan. Orang yang dalam kebingungan tentu tidak akan bisa memberikan petunjuk. Disinilah kata-kata Nabi Isa sebagai peringatan kepada kita. Imamnya yang yakin dulu, pemimpinnya yang yakin dulu. Bagaimana akan meyakinkan orang kalau pemimpinnya sih tidak yakin? Oleh sebab itu, apa yang masih ragu-ragu jangan diberikan kepada orang lain. Berikanlah yang sudah pasti kepada orang lain, sehingga tidak membuat orang lain kebingungan. Ini mestinya yang harus dikerjakan oleh para ulama. Fahada wa wairuhu minal akhbar yadullu ala azimi khataril ilmi. Maka ini dan yang lain-lain daripada hadis-hadis yang telah kami jelaskan, yadullu ala azimi khataril ilmi, atas kebesaran bahayanya ilmu. Fa innal alim imma muta'arridun li halakil abad au li sa'adatil abad. Maka sesungguhnya orang alim itu imma muta'arridun, imma dihadapkan. Orang alim itu dihadapkan
lihalakil abad, kepada kehancuran yang abadi, artinya masuk neraka, naudzubillah. Ini yang disebutkan dalam kitab Ikhya. Saya cuma sekedar membaca. Oleh sebab itu saya sendiri selalu kadang-kadang kalau baca Ikhya, apalagi baca kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah, itu pasti dirinya merasa bahwa pekerjaan kita itu tidak ada yang benar. Persilakan saudara baca kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Kalau sudah baca kitab itu, seolah pekerjaan kita sudah tidak ada yang benar semua. Sudah riya semua, sudah takabur semua. Lah itu sebenarnya baca kitab Hikam itu untuk mengejar rem. Lah seperti dalam Ikhya ini untuk mengerem kita. Fa innal alim, maka sesungguhnya orang imma muta'arridun, imma dihadapkan lihalakil abad, untuk kehancuran yang abadi, auli sa'adatil abad, atau kebahagiaan yang abadi. Dari orang alim itu dihadapkan pada dua hal, surga atau neraka. Nah, ini tidak akan terlepas. Wa annau bil khayti fil ilmi, maka sesungguhnya dia yang masuk di dalam ilmu itu, imma kadang-kadang diharamkan keselamatan, wa illam yutruk as-sa'adah. Kalau dia sudah tidak mendapatkan kebahagiaan, pasti nanti salah satunya yang akan dihadapkan. Lah inilah bahayanya orang yang berilmu itu. Maka ini mari saya dan anak-anakku sekalian yang kebetulan jadi ustadz, jadi ilmu, hati-hati mengeluarkan fatwa, hati-hati mengeluarkan pendapat. Kalau sekiranya masih ragu-ragu atau akan membingungkan umat, jangan dikeluarkan kata-kata itu. Sehingga umat yang kadang-kadang sudah mantap dengan amaliyanya, ya banyak hal-hal seperti itu. Orang di kampung sudah mantap, misalnya tiap malam Jumat kumpul baca Yasin, kemudian memberikan tausiah istiqomah. Lalu ada misalnya ustadz, ini zaman Rasulullah tidak ada. Coba gini. Gimana sih? Sebentar. Sudah. Coba. Nah. Coba sekarang. Sudah. Inilah beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Al-Imam Wasili rahmat. Saya tambah satu lagi. Wa amal athar, adapun athar, ialah athar itu banyak diistilahkan untuk pendapat-pendapat para sahabat atau perkataan para sahabat, itu kadang-kadang disebut athar. Kalau hadis itu disebut al-akhbar dalam istilahnya. Saya tambah satu dari perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, faqad qala Umar radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhafu ala hadil ummah al-munafiq al-alim. Al-munafiqul alimu. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhafu, sesungguhnya yang paling saya takuti. Akhwafa ma akhafu itu artinya paling. Inna akhwafa ma akhafu, sesungguhnya yang paling saya takuti ala hadil ummah, kepada umat ini. Khobaru innahnya al munafiqul alim, orang munafik yang alim. Qalu, mereka berkata, wa kaifa yakunu munafiqan aliman, bagaimana kok bisa ada orang munafikon aliman, orang munafik alim? Ini. Jadi Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya yang paling saya takuti terhadap umat ini, arti umat Islam ini, al-munafikul alim, orang-orang munafik yang alim. Qalu, mereka berkata, wa kaifa yakunu munafikon aliman, bagaimana Sayyidina Umar kok bisa ada orang munafik tapi alim? Kayak enggak masuk akal. Qala,
Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Yang pandai itu cuman lidahnya. Alimul lisan, qala alimul lisan, lidahnya yang pandai. Na'udzubillah, saya termasuk sebagai muballigh yang tukang pidato. Memang berpidato itu enak, apalagi dengan retorika yang ditepuk tangan oleh pendengar. Subhanallah, timbullah rasa riaknya, timbullah rasa bangganya. Itulah sebenarnya penyakitnya itu. Nah, alimul lisan jahilul qalbi wal amal, tapi bodoh hatinya, wal amal dan perbuatannya. Hanya pandai lidahnya yang pandai berbicara, tetapi jahilul qalbi wal amal, dia bodoh, hatinya bodoh, amalnya bodoh, artinya tidak ada amalnya. Ilmunya tidak sampai ke hatinya, cuman sampai di lidahnya, sampai di tenggorokannya. Oleh sebab itu dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Di antara riwayatnya Imam Ghazali ini, Imam Ghazali tidak mengajarkan sesuatu kepada orang lain sebelum dia sendiri mengerjakannya. Subhanallah, subhanallah. Dia baru mengajarkan sholat duha kalau dia sudah melaksanakan sholat duha itu. Kalau dia belum pernah mengajarkan, dia lebih menjawab tidak tahu. Tapi kalau dia sudah mengamalkan, baru dia mengajarkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu apa yang telah dia kerjakan. Karena ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Maka mari kita semua itu berhitung, introspeksi. Apa yang kita katakan, sudahkah kita melaksanakan? Ini sebagai peringatan, termasuk diri saya, bukan kepada Anda saja. Apa yang kita katakan, mengatakan sembahyang duha, pernahkah Anda bersembahyang duha? Ketika Anda mengadakan sembahyang tahajud, apakah Anda sembahyang tahajud? Ketika Anda menyuruh orang supaya bersedekah, dermawan, mempunyai kepedulian sosial, pernahkah Anda bertanya, apa sekitar rumah Anda ada orang yang tidak makan? Nah, inilah introspeksi kita. Sehingga semua apa yang kita katakan, usahakan semaksimal mungkin kita itu mengerjakan. Sehingga di luar perkataan Sayyidina Umar ini, wa kaifa yakunu munafiqun aliman, bagaimana dia orang tadi bisa menjadi munafiqun aliman, munafik yang alim? Qala alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Yang alim lidahnya, tetapi hatinya kosong, amalnya kosong. Na'udzubillah min dzalik. Inilah barangkali dalam kesempatan sore ini nanti kita lanjutkan lagi tentang, mungkin dalam 1 bulan ini saya mengambil tema dari Afatul Ilmi. Mungkin nanti setelah selesai ini kita ambil tema bagaimana kewajiban seorang guru, bagaimana kewajiban seorang ulama terhadap murid-muridnya. Nah, itu nanti insya Allah setelah mungkin soal Afatul Ilmi, walaupun tidak saya selesaikan seluruhnya, mungkin masih minggu yang akan datang, mungkin saya masih melanjutkan soal Afatul Ilmi ini. Ini barangkali yang saya sampaikan dalam kesempatan sekarang ini. Anak-anakku sekalian, kita sebagai umat Islam, yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah bahwa ad-du'a'u silahul mu'min, bahwa doa itu termasuk senjatanya orang mukmin. Bersyukurlah kalau kita masih bisa berdoa. Bersyukurlah anak-anakku dalam keadaan bagaimanapun saja, kalau kita masih bisa mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, ini doa.
Jadi doa itu sebagai senjata bagi orang mukmin. Ada lagi hadis ad-doa mukhul ibadah, bahwa doa itu otak daripada ibadat. Ada lagi yang cuma mengatakan ad-doa ibadatun, doa itu sendiri sudah termasuk ibadat. Semakin banyak berdoa kepada Allah, Allah semakin senang. Itu bedanya dengan kita. Maka mukhalafatul lil hawadis. Kalau kita ini, kalau diminta sekali, mungkin ngasih, 2 kali ngasih. Kalau terus menerus diminta, mungkin berhenti memberinya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha pengasih, yang maha penyayang, semakin cinta kepada hambanya yang banyak berdoa. Semakin banyak berdoa, semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, doalah kau, pasti saya ijabahi. Maka menurut Imam Ibnu Athaillah, ya Imam Ibnu Athaillah, tidak ada doa yang tidak diijabahi oleh Allah. Tapi ada dalam 3 hal. Ada orang yang berdoa langsung diijabahi oleh Allah. Itu tergantung kepada kebijaksanaan Allah. Ada ibadat yang oleh Allah ditunda. Ditunda waktunya, bukan ditolak oleh waktunya yang ditunda. Menurut Imam Ibnu Athaillah. Ada lagi doa itu oleh Allah diganti dengan yang lebih baik. Lah ini yang kadang-kadang lalu kita berkata seolah doa kita itu ditolak oleh Allah. Tidak. Kalau kita minta putih, kemudian oleh Allah dikasih kuning, yakinilah bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu pasti lebih baik dari apa yang kita minta. Kan kita itu yakin Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui. Jadi kalau kita minta kepada Allah putih, kemudian nyatanya Allah memberi kuning, jangan suudzon bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu lebih bagus daripada apa yang kita minta. Itulah jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah akan memberikan jaminan kepada kita, Allah itu diijabain oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, semakin banyak kita berdoa, semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini anak-anakku, kalau pada minggu-minggu yang lalu saya telah memberikan ijazah kepada anak-anakku Hizbun Nasor, mungkin nanti saya minggu lagi saya ijazahi lagi Hizbun Nasor bagi orang-orang anak-anakku yang belum mendapat gilirannya. Hari ini saya akan memberikan ijazah kepada anak-anakku Hizbul Ikhfa. Hizbul Ikhfa itu dari kata-kata akhfa yukhfi'uh, penyembunyian. Jadi kita baca Hizbul Ikhfa ini menurut Al-Imam Abil Hasan Asadali, mudah-mudahan kalau ada orang yang bermaksud jahat kepada kita ini, mudah-mudahan kita ini tidak kelihatan. Atau kelihatan barang lain. Tidak kelihatan syukran makmunnya, mungkin berupa barang lain sehingga tidak sampai dia berbuat jahat. Ini hikmah daripada Hizbul Ikhfa ini. Mudah-mudahan dengan Hizbul Ikhfa ini, kalau ada orang bermaksud berbuat jahat, mudah-mudahan kita tidak kelihatan oleh mereka itu sehingga kita selamat. Ya, sebaliknya, kalau orang mau ngasih duit, ya mudah-mudahan kelihatan. Kalau orang mau ngasih duit, kepada kita nggak kelihatan, ya nggak dapat duit. Aksinya kalau bermaksud jahat. Nah, mari anak-anakku, saya ikuti apa yang saya katakan ini oleh anak-anakku yang mengikuti Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtajabtu binurillahid daimil kamil wa tahassantu bihisnillahi al-qawiyyi asyamil wa ramaitu
man bagha alayya bisahmillahi wa sayfihil qatil. Allahumma ya ghaliban ala amri wa ya qa'iman fawqa khalqih wa ya hailan bainal mar'i wa qalbih khul baini wa bainas syaitani wa nazghihi wa baina ma la taqata li bihi min khalqika ajma'in. Allahumma kuffa anni alsinatahum waghlul aydiyahum wa arjulahum warbit ala kulubihim waj'al baini wa bainahum saddan min nuri adhamatika wa hijaban min quwwatika wa jundan min sultanika innaka hayyun qadirun muqtadirun qahhar. Allahumma aghshi anni absaral ashrari wad dhalamah hatta la ubali bi absarihim yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dhalika la ibratan liulil absar. Bismillahi kaf ha ya ain sad bismillahi hamim ain sad hamim ain sin qaf kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhur riyah huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati wa huwa ar-rahmanur rahim wa anzirhum yaumal azifah idil qulubu ladal hanajiri kazimin malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'u alimat nafsun ma akhdarat fala uksimu bil khunnasi jawaril kunnasi wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas sad wal qur'ani dzidzikr balil ladina kafaru fi izzati wa shiqaq syahatil wujuh wa amiyatil absar wa kallatil alsun wa wajilatil qulubu. Salah tulis ini. Wajil qulubu ja'altu khairahum baina a'yunihim wa syarrahum tahta aqdamihim wa khatama Sulaiman baina aktafihim la yasma'una wa la yubsiruna wa la yantikuna bihaqqi kaf ha ya ain sad
fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Inna waliyallah alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Inna waliyallah wa huwa yatawallas salihin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Allahumma hfadni min fawqi wa min tahti wa an yamini wa an shimali wa min khalfi wa min amami wa min dhahiri wa min batini wa min ba'di wa min kulli wa khul baini wa baina man yahulu baini wa bainaka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Anak-anakku, ajazani Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki an walidihi wa an jaddihi wa an masayikhihi, thumma ajastu lakum jami'an qiraati Hizbil Ikhfa, asa ayyam fa'ana walil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar. Anak-anakku, sebenarnya doa, wirid, dikir, apa yang kita kerjakan tidak ada bedanya dengan wirid dikir yang dibaca oleh para auliaullah, termasuk para wali songo. Cuman bedanya itu, saya kasih tamthil, ibaratkan pisau penyukur. Kalau pisau penyukur itu ada di tukang cukur, insya Allah pisaunya tajam. Mengapa pisaunya tajam? Karena selalu diasah, istiqomah. Membuka warung belum ada orang mau cukur, tapi pisaunya diasah. Mau tutup tokonya, warungnya, yang diasah pisaunya. Sehingga pisau itu selalu diasah, pagi, sore, tajam. Tapi kalau pisau penyukur ada di tangan kita, itu biasanya malah karat tenayeng. Kenapa? Ya tidak diasah, tidak dibersihkan. Oleh sebab itu, kalau doa ini ingin mustajabah, minimal jangan sampai sehari semalam tidak mengerjakan.
Katakanlah mau dikerjakan ba'da maghrib, bagus. Dikerjakan ba'da subuh, bagus. Dikerjakan pada waktu maghrib, waktu subuh, bagus. Minimal sehari salah satunya dari waktu itu dikerjakan. Insya Allah mudah-mudahan Hizbul Ikhfa ini dapat menyelamatkan kita daripada kejahatan-kejahatan kalau beserta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.